Terima kasih Anda masih di Rossi Spesial Jagoan Muda memperingati 92 tahun Sumpah Pemuda. Iya, dan hari ini bertepatan juga dengan peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita akan memperkenalkan lagi Pak Menpora, dua jagoan lokal yang ingin supaya menjadi inspirasi bagi banyak pemuda dan pemudi Indonesia. Ya, tentunya untuk mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah kepada keterbatasan dan apapun bentuknya. Baik, nah ini karya-karya mereka ini nih Pak Menteri, ini udah berhasil menaklukkan dunia. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan Yosef, Anggi Nun, dan Ahmad Zulkarnain. Halo Anggi dan Zul. Halo Mas Indra. Halo Kak Ros. Halo. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Siap. Baik. Topinya lucu ya, Bu? Keren banget. Oke, baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan mereka, kita lihat dulu aja kehebatan dan karya-karya Yosef, Anggi Nun, dan Ahmad Zulkarnain berikut ini. Dia pergi ke tanah terlarang. Setan memaksanya menggigit lidahnya sendiri. Belajarlah menjadi kuat untuk bisa berdiri tegak walaupun tanpa tungkai yang lengkap. Tularkan sesuatu yang positif agar yang lain masih bisa produktif. Wah, itu tadi yang baru saja Anda saksikan kiprah dari Yosef, Anggi Nun, dan Ahmad Zulkarnain. Saya ke Anggi dulu. Anggi adalah seorang sineas muda. Mungkin ya nama Anggi itu buat mereka yang ada di tanah air dan bukan penikmat film-film indie, mungkin nggak terlalu tahu Anggi. Tapi buat para filmmaker atau mereka yang sangat menyukai film-film berfestival yang dipanggungkan di festival dunia, nama Anggi ini sudah nggak asing lagi. Karena apa? Karena ia bolak-balik juara di festival, di film-film festival. Ada film yang berjudul The Science of Fictions, diputar perdana di Locarno Film Festival. And untuk Indra ketahui bahwa ini adalah festival film terbesar. Wow. Kenapa Anggi banyak orang ingin lebih dikenal, lebih populer dengan film-film yang komersial, karena itu mendatangkan jumlah penonton yang luar biasa dan itu juga kebanggaan. Tetapi kenapa seorang Yosef, Anggi Nun memilih untuk konsisten di jalur independen? Di mana kepuasannya? Sebenarnya buat saya film itu sama ya, mau jalur komersial dengan jutaan penonton atau mau jalur yang lebih independen yang tidak mainstream, yang bisa jadi penontonnya lebih sedikit tapi mungkin juga punya semacam kekuatan untuk berbicara di ranah yang lebih global. Saya memilih jalur yang itu karena bisa jadi mungkin juga kan nasib ya gitu. Film saya itu tidak terlalu banyak ditonton gitu. tidak terlalu banyak ditonton di Indonesia gitu. Saya pernah bikin film Istirahatlah Kata-Kata judulnya tentang Wiji Dukul, seorang penyair yang hilang. Penontonnya 54.000
orang gitu. Jadi Semangat! dibandingkan dengan apa namanya film-film komersial yang jutaan ya mungkin sedikit. Cuma di internasional saya bisa merengkuh dan mendapatkan penonton dan juga sambil mengenalkan soal Indonesia yang maha luas ini, Indonesia yang maha beragam ini. Itu yang menyenangkan sebenarnya. Memilih jalur bukan mainstream, memilih jalur sunyi yang tidak populer. Nggak apa-apa penontonnya cuma 54.000, nggak apa-apa. Tapi yang nonton di luar negeri membawa nama baik Indonesia itu yang jauh lebih membanggakan untuk seorang Yosef. Sebentar, aku mau tanya nih, kan film yang diputar perdana tuh di The Science of Fictions itu kan cerita tentang penerbangan ke Mars ya kalau nggak salah ya? Ke bulan. Ke bulan. Tapi latar belakangnya Indonesia kan? Betul. Ceritanya sebenarnya imajinatif gitu. Ceritanya tentang seorang yang melihat syuting pendaratan manusia di bulan di tahun 60-an di Parangkusumo di Yogyakarta. Lalu kemudian si orang itu namanya Siman, dia itu ketangkap oleh penjaga-penjaga yang karena itu syutingnya rahasia kan, kita tahu apa namanya pendaratan manusia di bulan itu sebagai salah satu keberhasilan dunia yang juga punya banyak teori konspirasinya. Siman ini ditangkap dan dipotong lidahnya, jadi dia nggak bisa ngomong. Jadi selama 40 tahun untuk menunjukkan kepada orang-orang kampung bahwa dia itu pernah melihat astronot, maka dia itu membangun sebuah kubah seperti. Dan orang kampungnya orang Jawa gitu ceritanya ya? Dan di Jogja semuanya. Gitu. Dan dia bergerak pelan seperti astronot, dia pakai pakaian astronot. Ya. Wah, ini benar banget Itu kira-kira nonton juga ya. Itu mungkin buat banyak orang yang terbiasa nonton film-film komersial mungkin nggak ngerti, Mas Anggi. Tangkapnya susah ya gitu. Iya, itu membutuhkan tingkat intelijensia yang tinggi. Itu dia. Aku masuk gak tuh ya? Tapi saya kira penonton itu punya kesempatan untuk menonton atau harus diberi kesempatan untuk menonton banyak ragam sinema. Kalau yang beredar di wilayah mainstream itu adalah sinema yang mungkin kita sebut sebagai sinema yang komersial, maka sebenarnya orang-orang seperti saya ini harus punya usaha yang lebih untuk juga memajang film-film yang mungkin tidak menggunakan cara-cara tutur yang mainstream itu ke media-media mainstream, ke bioskop misalnya, atau ke platform digital online yang sekarang sedang blooming karena pandemi ini. Iya, betul. Nah, kalau gitu aku minta bocoran dong nih, Mas. Gimana nih caranya untuk bisa terpilih dan ditayangin di Festival Film Internasional? Siapa tahu kan nanti habis ini aku bikin juga kan, Bu, bikin film. Sebenarnya ditayangkan di manapun itu sebenarnya prosedurnya mudah, yaitu mendaftarkan. Mau ditayangkan di festival internasional ya kita mendaftarkan, ada formulirnya, ada pendaftarannya, ada link yang bisa kita kirimkan untuk video. Sama seperti kita menayangkan. Tapi kan daftarnya gampang, Mas Anggi. Mas Anggi ini ingin baik pada pertanyaan seorang Indra Bekti. Kalau soal daftarnya semua orang bisa daftar, terpilih apa enggak itu loh. Iya. Gimana itu kreativitas aku gimana kan ini nilai? Yang paling penting sebenarnya untuk bercerita tentang hal-hal yang dekat dengan kita, bercerita dan memahami bahwa cerita itu tidak harus spektakuler besar, tapi cerita-cerita kecil dan sederhana di sekitar tempat kita adalah cerita-cerita terbaik yang akan kita bagi, karena justru itu kemanusiaan muncul. Yang juga keren ya, fotografer yang satu ini nih. Hai Mas Zul. Hai Mbak Ros dan Mas Indra. Mas Zul, fotografer, mestinya tahun ini ya, mau keliling dunia ya? Sebenarnya bulan Mei kemarin kita ada jadwal mengadakan pameran di Brazil. Gitu. Dan alhamdulillah juga dari 10 difabel sedunia kami terpilih nomor 6 Mbak untuk mengadakan pameran tunggal di Brazil. Jadi seperti itu. Wow, tadi sempat kan ada tayangan yang memperkenalkan seorang Ahmad Zulkarnain, fotografer. Mas Zul bisa tolong nggak berbagi dengan kami semua yang ada di sini, bagaimana seorang Zulkarnain bisa menjadi fotografer yang andal dengan kondisi fisik seperti ini? This is amazing. Ini luar biasa. Saya merasa bahwa kita yang seperti ini justru nggak ada apa-apanya. Bukan lagi. Iya, sebenarnya di balik kalimat fotografi itu ada misi sebenarnya. Saya kepengen
saya kepengen hadir menjadi pembeda. Artinya pembeda itu menjadi salah satu seseorang yang memberikan kontribusi kepada Indonesia, khususnya karena banyak orang yang berjuang untuk memperjuangkan negeri ini, tapi saya ingin hadir dengan cara yang berbeda untuk memperjuangkan negeri ini. Salah satunya melalui fotografi. Jadi seperti itu. Mas Zul, boleh nggak? Bagaimana Mas Zul motret terus gimana? Cara motretnya gimana? Iya, alhamdulillah Tuhan itu adil banget. Tuhan itu masih memberikan sisa daging kecil yang ada di tangan kanan saya, dan daging kecil ini memiliki fungsi, dan daging kecil ini juga yang menghantarkan saya untuk keliling dunia. Jadi seperti itu melalui fotografi itu juga. Jadi gitu. Boleh kasih lihat gak Mas cara motonya gimana gitu? Boleh. Saya ambil kamera dulu. Selama saya berkarir, saya hampir tidak pernah menggunakan tripod untuk alat bantu sih. Oh iya? Yang benar. Mas Indra gitu. Baik. Jadi karena Nggak saya pengen gemetar menciptakan tangannya. sesuatu karya dengan, ya. Jadi ini kamera saya, kebetulan saya masih menggunakan lensa yang pendek ini. Sorry, ini kameranya khusus nggak sebenarnya atau memang kamera biasa aja? Kamera biasa aja sih sebenarnya. Wow. Kamera biasa Ini aja. hebat loh, nggak getar kan berarti kan tripod jadi itu seperti kan ini buat ini. si Kak Ros. Kami berusaha menjadi disabilitas yang cerdas. Nah. Artinya disabilitas yang cerdas itu disabilitas yang tidak melulu menuntut agar difasilitasi gitu. Tapi kita menjadi disabilitas yang berusaha untuk memfasilitasi. Jadi seperti itu. Coba foto dong. Coba Aduh, fotonya seperti penasaran. apa? Fotoin kita dong. Boleh. Kamu lagi foto kami ya? Ya. Oke. Itu pencetnya pakai apa sih? Oh, pakai Ya. Jadi pakai daging kecil tadi ini. Mas. Nah, jadi daging kecil ini saya tekankan di tombol shutter dan ya, tinggal mencet aja. Dan untuk mengatur seperti diafragma saya tidak harus menggunakan tangan saya, tapi saya langsung bisa menggunakan mulut saya. Jadi seperti itu. Wow, luar biasa banget sih Mas. Ih. Wow, para kamera persons yang ada di studio, yang masih muda tapi udah gemeteran megang kamera dan lebih memilih tripod, belajarlah. Hebat loh, tidak pernah pakai tripod dan gak gemeter tangannya, keren. Pak Menpora udah denger ya tadi ya? Ya, luar biasa. Keren ya. Semangat dari teman-teman. Ya betul. Semangatnya Anggi. Dia memilih jalur yang berbeda dengan kebanyakan yang sekarang ini sedang ngetren gitu, kemudian semakinnya Jul. Saya setuju apa yang disampaikan tadi bahwa pikiran itu akan mempengaruhi semua perilaku kita. Kita bisa tidak confidence, kita bisa merasa minder kalau muncul dalam pikiran kita bahwa kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan dan sebagainya. Nah, bagi anak-anak muda kita yang masih lengkap ya, harusnya bisa lebih dari apa yang ditunjukkan oleh Mas Jul tadi. Dan untuk Anggi, saya kira ada lagi tugas yang Anda harus lakukan, dan itu kita bisa kolaborasi. Banyak orang Bisa di luar ya Pak? sana. Pak Menpora bisa ya kolaborasi dengan Anggi ya? Namanya udah juara betul. Dia jagoan lokal di festival film dunia. Ya, betul Rosi. Ya. Jadi banyak orang yang di luar sana mengenal Indonesia itu adalah sebagian kecilnya. Kalau Anggi bisa menampilkan kehidupan yang lebih beragam dari Indonesia kita, dan itu bisa diketahui oleh masyarakat internasional, saya kira akan lebih banyak orang bisa tertarik datang, dan itu tentu buat negara, buat kita akan bisa mendatangkan turisme dan lain sebagainya. Jadi kolaborasi kita bisa lakukan, demikian juga dengan Jul. Saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Kami di Kemenpora juga mengerjakan hal-hal yang seperti itu. Tapi memang jarang kita tahu. Nah, terima kasih acara Rosi bisa mengundang mereka-mereka yang berbakat, sehingga pemerintah atau
minimal Kemenpora bisa tahu talenta-talenta yang ada di kalangan anak-anak muda kita. Oh, mau diajak kolaborasi tuh Anggi. Siap? Iya. Udah siap belum? Mau ya? Kita harus ngobrol Pak ya. Ya. Waduh. Yang keren ya dari anak-anak muda ini adalah mereka secara swadaya, mandiri. Yang penting ngerjain apa yang mereka senang, ya kan, dengan sebaik-baiknya aja gitu. Ya, betul. Take action aja, jangan nunggu dari pemerintah misalnya gitu kan. Begitu. Mereka dengan kemandiriannya itu membawa nama baik pemerintah, membawa nama baik Indonesia. Memang jauh lebih baik lagi kalau ini mendapat dukungan dari pemerintah atau dalam hal ini negara. Betul sekali. Aku soalnya senang juga nih statementnya Anggi. Anggi bilang begini nih, jadi sutradara itu nggak melulu soal lebih banyak uang yang dicari, tapi legacy atau warisan. Jadi sekarang aku mau nanya gini sama Anggi, kalau jadi sutradara film independen tuh kaya nggak sih? Bisa kaya nggak sih? Kalau saya kira bisnis apapun itu punya resikonya sendiri-sendiri gitu. Seperti saya mensupport diri saya dengan cara mengajar. Saya menjadi staf pengajar di sebuah universitas namanya Universitas Multimedia Nusantara di Serpong. Anak didikmu keren-keren loh. Kompas TV banyak tuh dari situ. Oh iya. Kebetulan itu support system yang terbaik buat saya supaya saya tetap masih bisa berpikir merdeka. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya, keren sekali sih kalian berdua. Ada Anggi, ada Mas Zul. Pak Menteri, ada yang sekali lagi mau diucapkan pada mereka berdua? Ya, kehidupan ini tetap akan jalan. Kita tidak jalan, orang lain yang jalan. Ya. Maka kita harus jalan terus dengan apa adanya, dengan pikiran positif. Dan apa yang kita lakukan, kita selalu harapkan untuk bisa menjadi inspirasi buat lingkungan sekitar kita dan memberikan rasa optimisme di tengah-tengah masyarakat kita. Baik. Tetap semangat, Jul, tetap semangat Anggi, berkarya terus untuk Indonesia. Ya, terima kasih Pak Menpora. Terima kasih banget sudah ikut bergabung di Rosi episode spesial hari ini tentang Hari Sumpah Pemuda. Teristimewa juga terima kasih untuk dua jagoan lokal kita. Untuk Anggi dan juga untuk Zul. Teruslah memotret, teruslah memberikan inspirasi. Mari kita banyak memperkenalkan jagoan-jagoan lokal yang selalu bisa menebar kebaikan, menebar optimisme, dan tentu saja menjadi bagian dari perubahan Indonesia. Thank you Anggi, thank you. Terima kasih. Wah Bu Rosi ini ya, ngobrolin tentang kreativitas anak-anak muda yang keren gini nih emang asik ya. Apalagi nih sambil minum kopi hitam yang kreatif ini nih. Nih, Gilus Mix itu beda dari kopi hitam biasa, Bu. Ini ampasnya super halus, jadi cepat turun. Tuh lihat, ampasnya udah turun, jadi nggak keburu dingin minumnya. Ya, saya minum dulu ya, Bu ya. Face-nya bukan dulu. Sampai lupa, Bu. Alumni Sri Mulat, Pak. Bukan lagi. Saya anggotanya Pak Basuki. Wah, ini saya minum dulu ya, Bu ya. Haus ya Pak ya. Itu. Karena dari tadi kan ngobrol ya. Iya bener, makanya ini nikmat banget Bu. Kopi hitam Gilus Mix nggak bikin kembung. Jadi nggak takut lagi minum kopi hitam. Terus nih Bu ya, kopi hitam Gilus Mix ini banyak varian aromanya. Aku suka banget ya aromanya gula aren. Varian aroma lainnya ada vanila, ada pandan. Jadi nggak ngebosenin. Makanya anak-anak muda dan aku nih pada suka Gilus Mix. Bu, cobaan ini Bu. Oke. Ya, enak banget nih kopinya. Iya, dibuka dulu jangan kayak saya tadi ya Bu ya. Oke, kita minum Bu. Nikmat ya Bu ya. Nah, ini buat kalian ya anak muda kreatif. Minumnya kopinya yang kreatif juga ya. Gilus Mix, kopi hitamnya anak muda. Ngelem dulu. Jagoan muda selanjutnya mengaku hanyalah orang biasa, tapi ternyata punya suara yang luar biasa. Anas! Apa kabar Anas? Baik Kak Indra. Apa yang terjadi dengan lagumu atau video klipmu itu di YouTube itu bisa sampai 20 juta ya? Ya, 200 juta. 200 juta Ibu. Maaf ya.
200 juta. Ya, Ini hampir seluruh Indonesia tuh. Kalau Anmes sendiri sih, yang Anmes ngerasa sih itu bonus ya, bonus dari Tuhan. Kalau yang positifnya yang Anmes ambil adalah Anmes dibukakan jalannya untuk berkarya di industri musik Indonesia. Jadi biasanya kita selalu niru-niru K-pop, tapi K-pop niru-niru Putra NTT. Yes, kita lihat yuk. Nih. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Wow, aku merinding banget nih lihatnya tadi Bu. Bagus banget lagi dibawain sama NCT ya. Lagi happening banget ya boyband ini. Lagi happening ya? Kenapa dibilang itu bagus banget? Maksudnya mau bilang lebih bagus dari suara penyanyi aslinya? Gak apa-apa. Ya, pokoknya aku bilang aku selalu bangga pada seorang Anmesh, Putra NTT. Dia punya lagu luar biasa, 200 juta yang menyaksikan videonya. Terima kasih Anmesh yang Terima kasih, Mbak. juga. Langsung aja kita sambut ini dia. Hanya Rindu dari Anmesh. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar,